Halo, perkenalkan nama saya Crispin Jevin dengan NPM 25201228. Saya dari kelas keperawatan 2025H. Pada video kali ini, saya akan membahas materi berkaitan dengan menelusuri jejak Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia melalui BPUPKI. Materi yang saya akan bawakan pada video kali ini ialah menelusuri jejak Pancasila, perjalanan sejarah melalui BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dimana lembaga ini bertanggung jawab meletakkan dasar ideologis dan konstitusional bagi negara Indonesia merdeka. BPUPKI adalah panggung utama perdebatan dalam perumusan 5 sila fundamental atau cikal bakal Pancasila. UPKI dilatar belakangi oleh Jepang dan janji kemerdekaan, yang dimana strategi politik Jepang. Jepang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai upaya menarik dukungan rakyat Indonesia, mereka memberikan janji kemerdekaan. Tujuan utama mereka memberikan janji kemerdekaan ialah menggalang dukungan militer dan politik. Janji ini menjadi pemantik pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Ketua BPUPKI waktu itu ialah Dr. Radziman Vedioningrat sebagai tokoh nasional terkemuka. Setelah BPUPKI dibentuk, mereka melakukan sidang. Sidang pertama BPUPKI yang dimana mereka merumuskan dasar negara. Sidang bersejarah ini berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sang-in atau kini dikenal sebagai Gedung Pancasila Jakarta. Lokasi dan waktu. Lokasinya Gedung Chuo Sang-in Jakarta, waktunya 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Fokus debatnya, perdebatan sengit tentang fondasi, filosofi, dan ideologis negara baru. Tokoh sentral. 3 orator utama mengemukakan pandangan, antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara ialah Muhammad Yamin, atau 5 asas dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menjadi pembicara pertama yang menyampaikan usulannya tentang 5 dasar negara secara lisan dan tertulis. 5 asas negara antara lain yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Usulan Yamin menekankan pentingnya persatuan, nilai kemanusiaan universal, dan perlunya keadilan bagi seluruh rakyat. Tokoh yang kedua adalah Supomo, konsep negara integralistik. Negara tidak boleh memihak kelompok atau individu tertentu, melainkan harus menyatu dengan seluruh rakyat. Negara adalah wadah persatuan seluruh lapisan masyarakat. Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei 1945. Prinsip-prinsip negara integralistik menurut Supomo, yang pertama persatuan, menghilangkan individualisme ekstrim. Yang kedua kekeluargaan, yang dimana hubungan harmonis antar negara dan warga negara. Yang ketiga mufakat dan demokrasi, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Negara mewujudkan keadilan untuk semua. Tokoh yang terakhir ialah Soekarno, lahirnya Pancasila. Soekarno memberikan usulannya berkaitan dengan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari terakhir sidang pertama, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah dan mengajukan usulan yang ia sebut sebagai Pancasila atau 5 sila. 5 sila itu antara lain, yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sampai sekarang,
pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, menandai di mana Hari Soekarno memperkenalkan nama dan konsep ini. Setelah usulan dari ketiga para tokoh yang merumuskan dasar negara, terbentuklah Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Setelah usulan-usulan dasar negara, dibentuklah panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan lebih lanjut dan mencapai kompromi. Tugas utama dari Panitia 9 yaitu menyusun rumusan final dasar negara berdasarkan 3 usulan utama dari ketiga para tokoh. Panitia 9 diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan tokoh nasionalis dan Islam. Piagam Jakarta dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945. Ini adalah kompromi ideologis yang penting. Piagam Jakarta berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk rumusan Pancasila dengan 7 kata kontroversial pada sila pertama. Setelah terbentuknya Piagam Jakarta, ada perubahan dan pengesahan, di mana Pancasila menjadi dasar negara. Perjalanan menuju penetapan final Pancasila mencapai puncaknya setelah proklamasi kemerdekaan. 7 kata dihapus. Demi persatuan bangsa, terutama dari wilayah timur, terjadi perubahan penting pada sila pertama Piagam Jakarta. Frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila disahkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada video kali ini, yang pertama, jasa sejarah BPU PKI. BPU PKI memiliki peran fundamental dan jasa besar dalam meletakkan kerangka bernegara, memastikan Indonesia berdiri di atas landasan yang kokoh. Yang kedua, Pancasila pemersatu. Pancasila bukan sekedar ideologi, tetapi pedoman hidup yang berhasil merangkum keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan mengamalkan. Ajakan bagi generasi masa kini untuk terus menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Karena dari itu semua, Pancasila adalah jantung identitas nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dan terima kasih.